Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi wa baginda tercinta Nabiina wa Rasulana wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita sebagai umatnya. Semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak sekalian, mari kita sama-sama kembali kita bahas kembali, walaupun mendekati bulan suci Ramadan ya, tapi tetap ini harus kita garap. Nanti kalaulah bulan Ramadan tidak tergarap, atau mungkin nanti judulnya kan kalau Kabasu nanti berbeda ya, judulnya bukan ini lagi. Nanti kalau Kabasu judulnya yang lain gitu. Nah, ini tetap kaca yang harus kita garap. Ini udah ada nih, wa ta'dimu sya'airillah. Nah, ini kewajiban hati. Sekali lagi kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan segala perjuangan yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan hidup kita. Pertama, mudah-mudahan berkahnya kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah, diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran, dihasilkan cita-cita yang baik, dijauhkan dari balai bencana, musibah dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh-soleh, diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum ajal tiba, sehingga di mana saja, kapan saja kita meninggal dunia, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Segala persoalan, segala masalah, segala problem yang sedang kita hadapi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan pada permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Ala hadhihi bi barakatil Quran. Assalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ta'dimu sya'airillah. Selanjutnya kewajiban hati. Kewajiban hati ini dulu sudah pertama, kewajiban hati itu iman kepada Allah, iman kepada apa yang datang dari Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah dan iman kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kemudian selanjutnya tasdiq, membenarkan. Kemudian kewajiban hati ikhlas. Kemudian kewajiban hati yakin. Kemudian kewajiban hati lagi ada an-nadam, bersedih ketika kita melakukan maksiat. Kemudian kewajiban hati lagi dulu tawakal Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha, setelah berdoa, setelah berupaya, maka tawakal kepada Allah. Kemudian dulu sudah dibahas wal muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ridho, selanjutnya kewajiban hati ridho adalah ridho atas segala urusan-urusan, ridho atas putusan-putusan yang diberikan oleh Gusti Allah. Wa husnudzon billah wa khalqillah. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Gusti Allah, yaitu manusia. Mereka bi khalqillah itu khususnya pada manusia ya. Mereka domba mati husnudzon, kaucing itu husnudzon, bae mah husnudzon na kaucing, ayeuna lauk pais lauk beak kabeh kucing. Berbaik sangka ulah kepada manusia. Selanjutnya wa taqdimu sya'airillah. Kewajiban hati, wajib hati itu wa taqdimu sya'airillah, mengagungkan, memuliakan sya'airillah, syiar-syiar Allah. Apa nih? A'lamu dinuhu wal murad bi sya'airil mawadi'i allati yuqamu fiha ad-din. Yang dimaksud dengan wa ta'dimu sya'airillah itu adalah
Wal murad bi sya'iri al mawadi allati yuqamu fiha din. Yang dimaksud dengan sya'irilah itu adalah al mawadi allati yuqamu fiha din, satu tempat. Nah, satu tempat di mana tempat itu didirikan, ya, yuqamu fiha din, didirikan dalam tempat itu agama. Contoh, ini namanya masjid. Di masjid ini apa? Tempat zikir, tempat tilawah, tempat berjamaah, tempat mengaji. Wah, jelas. Udah beberapa kegiatan dilakukan di sini, maka disebutlah masjid. Di dalam Al-Quran, al-masjidu ussisa 'ala taqwa, masjid ditentukan, dibuat oleh Allah untuk dilakukan di dalamnya adalah ketakwaan. Artinya ibadah-ibadah spiritual, ibadah-ibadah sosial dilakukan di masjid. Maka masjid min apa? Bagian dari tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid min mawadi'i sya'airillah. Masjid itu adalah bagian dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus punya keyakinan mengagungkan masjid adalah kewajiban hati. Contoh, ini mah contoh ya, dari masjid dulu mulainya. Bagaimana cara mengagungkannya? Menghormati. Ada ketika ada sampah kotoran, masjid dibersihkan. Sandal dibuka. Ketika masuk punya wudu. Bahkan ketika sudah masuk ke dalam masjid, sholat dulu 2 rakaat untuk menghormati masjid. Disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Min ta'zimi sya'airillah. Mungkin yang pertama, kelas yang pertama kalau urutannya, urutan mana? Yang pertama harus diagungkan, pasti masjid. Karena masjid adalah satu-satunya tempat yang paling utama, yang pertama yang harus diagungkan itu adalah masjid. Tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Kebalikannya pasar. Karena di masjid ini diceritakan keagungan Allah. Pasti mulai ngomong dunia masjid. Masalah tadi dagang berapa selai sih? Orang rugi wajib dan masjid. Nah, itu orang yang bicara masalah masjid, doakanlah kita. Dan orang yang bicara masalah di masjid gitu ya, orang yang bicara masalah dunia di masjid itu akan apa? Di apa? Bahayanya itu ketika orang bicara masalah dunia di masjid, apa itu? Akan dirugikan usahanya dan akan dihapus amalnya. Bukan itu ya, bahaya. Ini tidak boleh bicara masjid, tidak boleh berniaga di masjid, tidak boleh bisnis masjid, sekalipun bisnis yang berbau religi misalnya, jualan tasbih, jualan minyak wangi,
tidak semua membicarakan uang di masjid itu menjadi dosa. Kalau peruntukannya secara pribadi, ada secara umum untuk imarah masjid, untuk takdimu syairillah, bolak-balik gitu ya. Mungkin keuangan masjid, alhamdulillah saldo kita di masjid sudah mencapai 200 juta. Duit bukan yang ngomongin, duit saldo kan, tapi punya masjid. Dia ceritakan buat A, buat B, buat C, RAB-nya disampaikan, pengeluarannya atau LPJ-nya disampaikan lah. Tentang itu diceritakan urusan, tidak apa-apa, karena untuk keperluan masjid. Pokoknya yang ada hubungan dengan takdimu syairillah tidak masalah. Tapi kalau di luar itu keuntungan pribadi, ambil keuntungan enggak boleh. Mengarahkan enggak boleh. Bapak-bapak sekalian berjamaah, nanti bapak kalau misalkan mau beli semen itu tersedia di Pak Besarana, diarahkan Pak. Karena lu ngomong nanti dia buka ping 1000, bos, oke, buka untung. Jadi tongkat material di Pak Sederhana itu semennya murah. Cek diumumkan di dia. Bisnis bukan kira-kira. Balik itu ngomong. Nah itu mengarahkan, berarti ada unsur duniawi. Beda deh namun bapak, silakan sedekah Pak, silas saja karena kita mau bangun masjid. Ada keuntungan pribadi nggak? Boleh itu mengarahkan kan, tapi mengarahkan untuk beramal. Beda tadi niat. Kan kalau beli ini semen mau sederhana ya, karena udah ada pembicaraan di belakang. Nanti bapak kalau ada yang beli ke saya, ya bapak ada 1000 lah dari satu sak dari bapak dari saya. Semangat Pak, hormat Pak, belinya kalau itu Pak, insya Allah Pak, semuanya halal. Itu Ustadz Pak, promosi. Adalah yang nah nggak boleh mengarahkan karena ada keuntungan. Baik. Terus yang kedua setelah masjid apa? Tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah. Majelis taklim bagaimana? Oh iya, majelis taklim, madrasah, sekolah itu bagian dari syairillah. Di situ seringkali mayoritas lah, rutinitasnya dipakai ibu-ibu majelis taklim, dipakai anak-anak belajar agama. Nah itu ta'adim syairillah. Gabungkan. Artinya jangan dikotori, jangan selain dikotori itu. Jadi dikotori lah, tidak dimuliakan. Nah, satu. Yang kedua, wasyukru ala ni'amillah. Wasyukru ala ni'amillah, wasyukru dan bersyukur ala ni'amillahi atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Wahwa, apa syukur nikmat itu? Dzikrun nikmati wa takara mu'tiha ma'an kama afada Sulaiman. Wa qala ar-ramli wa huwa athana 'ala al-mun'im bi maqabilatil in'amihi wa yakunu bil lisan wal jawari wal qalbi fasukrul lisan at-tahaddus bin nikmat lisana 'ala Allah ta'ala wa syukrul jawari istamalaha fi ta'atillah wa zinani ma'ashi. Kewajiban hati itu syukur. Jadi syukur itu ada di sini, bukan di sini. Syukur ada di sini. Pertama, syukur itu dibagi menjadi ada 3 bagian. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil jawari. Bagaimana bil lisan bil qalbi? Bil qalbi bagaimana nih?
Lisan dulu nih. Syukur dengan lisan. At-tahdus. Orang soalnya ini kan soalnya peribahasa. Tapi alhamdulillah Pak, harus menikmat. Soalnya sudah jadi bahasa ya. Kalimat harus menikmat. Tahdus menikmat. Tahdus itu adalah menceritakan. Jadi tahdus menikmat itu jadi bahasa orang. Tapi alhamdulillah tahdus menikmat Pak, karena budak tetes lulus. Bicara masalah lulus anak itu adalah tahdus menikmat. Menceritakan kelulusan seorang anak, diterima kerja, lulus kuliah dan sebagainya, lulus anak, dibicarakan oleh kita saking bangganya. Itu tahdus menikmat, alhamdulillah. Jadi menceritakan nikmat. Kemudian tidak hanya cerita nikmat, nikmat itu dikembalikan lagi, bersyukur kepada Gusti dengan alhamdulillah. At-tahdusu bin nikmat. Nah selanjutnya, lisan Allah. Tahadus itu, nikmat itu adalah memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Wa syukru bil jawari istimalwa fi taatillah wa zina bi ma'asi. Syukur dengan anggota badan itu adalah dengan anggota badan mengerjakan taat kepada Allah. Tandanya Bapak datang ke sini, sholat berjamaah, ikut taklim, duduk berzikir, pulang balik masjid lagi. Tandanya Bapak itu syukur kepada Gusti Allah dengan anggota tadi. Bapak mau ke masjid, Bapak mau zikir, Bapak mau duduk di masjid. Ini tandanya syukur dengan anggota badan. Nah, kemudian dengan kolbu, bagaimana dengan hati? Nah, dengan hati itu tadi syukur menurut Romli asana alal mu'min bimko bilatin amin, memuji dengan hati kepada al-mu'min, kepada Dat yang telah memberikan nikmat. Bimko bilatin amin, di saat menerima nikmat. Alhamdulillah. Jadi hati mendorong untuk berangkat ke masjid. Hati mendorong untuk menceritakan nikmat. Itu berarti ada di dalam hati. Karena kalau hati tidak bersyukur, tidak mungkin lisan menceritakan nikmat dan memuji kepada Allah. Kalau hati tidak bersyukur, tidak mungkin kita datang ke sini untuk melakukan sholat dan lain sebagainya. Sebelum mengucapkan alhamdulillah Gusti anak kami lulus. Di sini udah duluan. Gusti alhamdulillah ya Allah. Sholat syukur aja kita bisa. Ini teh ngomong ya bisa syukur. Alhamdulillah Gusti alhamdulillah. Sebelum baca alhamdulillah dengan lisan, hati udah duluan baca alhamdulillah. Nah, berarti kita menerima pemberian dari sang pemberi nikmat itu bil qalb. Makanya tadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, selalu bersyukur dan bersyukur agar apa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Dijamin rezeki kita tidak akan kurang. Kenaikan bengharan ada relatif, mobil halus dan sebagainya nama bonus lah. Yang penting kita ini sampai ajal kita hidup tidak merepotkan orang lain, ya, hidup tidak menyusahkan orang lain, ya, mati dalam keadaan tidak mengenaskan, hidup dalam berkecukupan, tidak ngemis-ngemis ke orang, gitu kan? Rezeki. Ladang apa itu? Ladang syukur. Insya Allah yang rajin ke masjid, yang rajin beribadah, hatinya selalu
tandanya orang sering bersyukur kepada Allah, dia selalu bersyukur atas kebaikan manusia. Ada keterangannya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, pasti tidak akan syukur kepada barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Gusti Allah. Kalau dia bersyukur, sering mengucapkan terima kasih kepada orang lain, pasti dia sering berterima kasih kepada Gusti Allah. Artinya apa kalau disimpulkan lagi? Kalau manusia hubungan baiknya dengan manusia lagi baik, pasti dengan Allah juga baik. Kalau manusia dengan orang lain buruk hubungannya, pasti dengan Allah juga buruk. Nah itu, kan itu sudah jadi satu tanda kunci. Kalau dengan orang lain baik, dengan Allah pasti baik. Kalau dengan orang buruk, pasti dengan Allah ada keburukan hubungan. Nah, itu tanda. Satu lagi, wasabru ala adai ma awjaballah, wasabru ala ma haramallahu ta'ala, wa ala ma ibtalakallahu bihi, wasiqatu birrizqi wa ita'atu nafsi wa adamu ridho anha. Sisanya berapa? 20 semenit lagi. Oke. Iya namun dibahas bakal panjang soalnya tidak sobar yang berhijir. Sobar terhadap apa yang telah diwajibkan kepada Allah. Kan sobar itu ayat itu Pak. Sobar alama haramallahu ta'ala. Sobar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian sobar alama ibtalakallah. Sobar menghadapi cobaan, sakit dari Allah. Masih kecil ya sobar itu. Sobar itu Pak. Sobar melaksanakan taat. Kalau disimpulkan dari sini. Yang kedua, sobar menjauhi maksiat. Supaya connect bahasanya itu kan. Yang ketiga, sobar menghadapi musibah. Betul ya? Sobar menjalankan taat, sobar menjauhi maksiat, sobar menghadapi musibah. Tiga sobar. Kurang lebih banyak itu sobar musibah. Kurang kayak nama maksiat, gelis itu disamburkan tapi boga duit. Nah, kita sobar dari maksiat. Yang pertama lagi sobar taat. Leuseum pada waktu karek datang balik gawe, tapi maghrib datang, mangkat ka dia berjamaah salat maghrib. Sobar untuk melaksanakan taat. Sobar melaksanakan taat, sobar menjauhi maksiat, sobar menghadapi musibah. Eta sobar beres. Wasiqatu birizqi. Nah, eta yang nanti akan kita bahas sekarang. Sikot